Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih. Kita boleh bersyukur bahwa hari ini adalah hari pertama kita melangkah di bulan Desember, bulan yang penuh dengan sukacita karena kita memaknai arti dan kehadiran Tuhan Yesus Kristus melalui perayaan Natal. Dan pagi hari ini di edisi renungan harian dan doa bersama, kita mengawali persekutuan kita dengan Tuhan. Karena itu mari kita mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman. Mari kita berdoa. Bulan yang baru sekaligus penghujung tahun boleh kami nikmati pada hari ini. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Jikalau pada saat ini ya Tuhan, kami boleh dihantar oleh kasih-Mu, oleh Tuhan sendiri memasuki penghujung tahun. Itu semua adalah karena anugerah dan kasih Tuhan. Karena itu kami sungguh bersyukur ya Allah. Dan melandasi bulan yang penuh dengan sukacita, di mana kami memaknai kehadiran Tuhan kami Yesus Kristus melalui Natal. Kami akan membaca firman kebenaran. Terangi hati dan pemikiran kami ya Allah, sehingga firman-Mu akan menjadi sukacita, nasihat, pengajaran bagi kami untuk terus melangkah di tengah-tengah dunia ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam edisi Selasa 1 Desember 2020, firman Tuhan terdapat di dalam Mika pasal 4 ayat yang pertama sampai 5. Firman Tuhan berkata, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya, dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya." Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema dari bacaan kita berkata Allah yang tertinggi. Puang mo tumandu malangka. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, di zaman kuno, tempat-tempat pemujaan selalu didirikan di tempat yang sangat tinggi. Sebab tempat yang sangat tinggi melambangkan beberapa arti. Apakah itu? Pertama, Allah hadir dengan umatnya. Kedua, simbol untuk menuju jalan ke surga. Ketiga, melambangkan bahwa Allah adalah Allah yang tertinggi, yang mengalahkan air bah dan raja-raja dunia. Dapat kita bandingkan dalam Mazmur 29 ayat 10.
Bacaan kita saat ini, saudara-saudara, merupakan nubuatan Nabi Mika tentang pemulihan yang akan dilakukan oleh Allah sendiri bagi umatnya, di mana Allah yang akan ditinggikan. Saat itu bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana karena dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Sion dan Yerusalem adalah paralel dengan gunung rumah Tuhan, gunung Tuhan dan rumah Allah Yakub. Hal ini menyatakan bahwa kota Sion atau Yerusalem adalah tempat di mana Tuhan Allah bangsa Israel berdiam, dan dari tempat itu akan keluar pengajaran atau Torah. Ternyata hal ini merujuk pada kedatangan Kristus yang akan digenapi, yang akan datang menjadi pengajar bagi bangsa-bangsa tentang jalan-jalan Tuhan, dan sekaligus menjadi hakim di antara banyak bangsa. Peristiwa ini akan melahirkan kerinduan bangsa-bangsa untuk mau diajar oleh Tuhan sendiri. Itu terlihat jelas dari kalimat mereka sendiri. Pada ayat yang kedua, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Mereka tidak hanya belajar tentang jalan, tetapi juga ingin menempuh jalan tersebut. Inilah sikap dan perilaku murid sejati. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui kelahiran Yesus Kristus Allah ditinggikan. Sebab itu, melalui pengajaran firman Tuhan yang keluar dari Yerusalem itu, manusia yang menerimanya akan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara-saudara, berilah hidupmu untuk terus dituntun oleh Tuhan, sebab kitalah pewaris-pewaris kerajaan Allah. Amin. Mari saudara-saudara, kita mengakhiri persekutuan kita di pagi hari ini, dan kita melangkah dengan pasti dengan sukacita di bulan yang penuh dengan sukacita bagi kita umat Kristiani. Mari kita berdoa. Aroma Natal, lagu Natal telah terdengar di telinga kami ya Tuhan. Pertanda bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh dengan sukacita dalam memaknai kehadiran Tuhan kami Yesus Kristus di tengah-tengah dunia melalui Natal. Natal adalah bukti kasih Allah bagi dunia ini. Natal adalah pesta kasih dan sukacita. Natal adalah tempat bagi kami untuk selalu mau membawa hidup dan kehidupan kami dalam kasih Tuhan dan menyatakan kasih itu sebab Allah adalah kasih. Kami bersyukur mengawali bulan yang baru di penghujung tahun ini dengan bersekutu dengan Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan firman kebenaran-Mu ya Allah. Kami memohon tuntunan Roh Kudus untuk menolong dan menyertai kami, sehingga kami akan terus hidup mempercayakan kehidupan kami untuk dituntun oleh Tuhan dan juga selalu berakar di dalam Yesus Kristus. Hamba-Mu di pagi hari ini berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, Jemaat Efrata Bontang. Berkati dalam seluruh totalitas kehidupan mereka ya Allah. Berkati segala pekerjaan dan usaha mereka. Berkati harapan, kerinduan mereka dalam rumah tangga dan juga melalui pekerjaan, sehingga apa yang mereka kerjakan boleh bertumbuh kembang dan apa yang mereka harapkan, mereka rindukan akan terwujud tepat pada waktunya. Hamba-Mu datang mendoakan jemaat Tuhan yang berada dalam berbagai pergumulan kehidupan. Dekaplah mereka dengan cinta kasih-Mu dan ajarkanlah mereka untuk selalu berpengharapan kepada Allah, sehingga pengharapan itu mengajarkan mereka untuk tetap tegar, kokoh dan kuat, tidak akan berputus asa, sebab Tuhan akan mengubah pergumulan itu menjadi sukacita.
Berdoa untuk jemaat Tuhan, baik yang di Kota Bontang maupun di luar Kota Bontang dalam seluruh totalitas kehidupan mereka. Bahkan juga anak-anak anggota jemaat, baik yang berada bersama dan orang tua di Kota Bontang maupun yang jauh terpisah karena pendidikan maupun perjuangan mencari pekerjaan. Tuhan tolong dan Tuhan berkati kami semua. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, secara khusus pun kami memohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Lingkupilah dan naungi kami dengan berkat anugerah, perlindungan dalam kami menjalani hari-hari yang begitu berat karena wabah COVID-19. Anugerahkanlah kesehatan bagi kami ya Allah, kemanapun dan apapun aktivitas kami dengan orang lain, baik pribadi kami, keluarga kami, jemaat Tuhan, dan kepada siapapun ketika kami bersama dan dimanapun. Tuhan lindungi dan Tuhan jaga kami. Jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit, terutama dari wabah COVID-19 ya Allah, sehingga kami akan tetap sehat dan kuat menjalani hari-hari kami sampai berakhirnya virus corona dari dunia ini. Kami memohon dalam iman percaya bersehati ya Tuhan, memohon belas kasih-Mu. Pulihkanlah keadaan dunia ini, sehingga virus corona ini, wabah ini akan segera berakhir dan hilang dari tengah-tengah dunia. Seluruh kehidupan kami dalam sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami ya Tuhan, lindungi kami, dan kami mohon Tuhan tetap menyatakan berkat pemeliharaan dalam sepanjang aktivitas kami hari ini. Inilah doa kami, syukur dan permohonan kami ya Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat menyambut Natal dengan sukacita, hiduplah dalam damai, dan tetap mengikuti protokoler kesehatan. Salam ala ko kita, puang tontong mi pasake. Shalom.